Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sofia Nurizati dengan NIM 2404122120018. Pada mata kuliah pendahuluan fisika radioterapi, di sini saya akan mempresentasikan mulai dari bab 9 bagian 2, bab 10, dan bab 13. Yang pertama, bab 9 bagian 2, Ionization Chamber-Based Dosimetry System. Ionisasi chamber-based dosimetry system, sistem dosimetri berbasis ruang ionisasi pada prinsipnya cukup sederhana dan terdiri dari tiga komponen utama yaitu ruang ionisasi yang sesuai, elektrometer, dan catu daya. Ruang ionisasi menggabungkan tiga elektroda yang menentukan volume udara sensitif ruang. Volume udara sensitif biasanya dalam urutan. Kalibrasi berkas foton dan elektron. Ketiga elektroda tersebut adalah elektroda polarisasi yang terhubung langsung ke catu daya, elektroda pengukur yang dihubungkan ke ground melalui elektrometer impedansi rendah, yang ketiga elektroda pengaman yang langsung ke ground dan memiliki dua tujuan yaitu menentukan volume sensitif ruang dan mencegah pengukuran arus bocor ruang. Dua jenis ruang ionisasi digunakan dalam kalibrasi sinar rutin yaitu ruang silinder dan ruang pelat paralel. Elektrometer dan catu daya. Ruang ionisasi pada dasarnya adalah sebuah kapasitor di mana arus bocor atau muatan bocor diinduksi melalui aksi sinar radiasi. Berikut merupakan contoh ruang ionisasi yang umum digunakan dalam radioterapi. Pantom. Pantom air adalah bahan pantom standar untuk pengukuran dosimetri berkas foton dan elektron. Nomor atom efektif ZeV tergantung pada komposisi atom campuran serta jenis dan kualitas sinar radiasi. Air adalah bahan pengganti jaringan lunak yang paling universal, berguna dalam pengukuran foton dan berkas elektron. Agar pantom setara dengan air untuk dosimetri elektron, pantom harus sesuai dengan daya henti linear dan daya hamburan linear air. Margin pantom di sekitar ukuran bidang nominal harus setidaknya 5 cm air ke segala arah dan harus ada setidaknya 10 cm air di luar ruang untuk memberikan kondisi hamburan yang memadai. Selanjutnya, bab 10. Mengenai uji penerimaan dan penggunaan pengukuran. Setelah pemasangan mesin terapi, fisikawan medis harus melakukan serangkaian pengukuran dan tugas sebelum menempatkan unit tersebut ke dalam operasi klinis yang terdiri dari pengujian penerimaan dan komisioning. Peralatan pengukuran, yang pertama ada peralatan survei radiasi, yang kedua ada peralatan dosimetri ionometrik, yang ketiga ada film. Yang keempat dioda, yang kelima pantom, yang ada pantom plastik dan pantom air. Uji penerimaan memastikan bahwa spesifikasi yang tercantum dalam pesanan pembelian terpenuhi dan lingkungan bebas dari radiasi dan bahaya listrik bagi staf pasien. Yang pertama yaitu pemeriksaan keselamatan, kedua pemeriksaan mekanis, yang ketiga pengukuran dosimetri. Pemeriksaan keselamatan yaitu ada interlock lampu peringatan dan peralatan pemantauan pasien. Interlock pintu mencegah terjadinya iradiasi saat pintu ruang perawatan terbuka. Interlock pintu mencegah terjadinya irat interlock, penonaktifan gerakan, menghentikan gerakan unit perawatan dan meja perawatan pasien, tetapi tidak menghentikan iradiasi mesin. Pada saat itu, pintu ruang perawatan terbuka. 2. Survei radiasi. 3. Kebocoran kolimator dan kepala. Selanjutnya yaitu pemeriksaan mekanis ada sumbu rotasi kolimator, gerakan rahang kolimator foton, dan kesesuaian medan cahaya dan radiasi. Selanjutnya ada sumbu rotasi gantry, sumbu rotasi meja perawatan pasien, dan isosentrum radiasi. Terdapat indikator jarak optik, indikator sudut gantry, indikator ukuran medan kolimator, dan gerakan meja perawatan pasien. Itu semua pada pemeriksaan mekanis. Selanjutnya yaitu pengukuran dosimetri. Pengukuran dosimetri adalah aspek penting dalam manajemen radiasi yang bertujuan untuk melindungi individu dan lingkungan dari efek berbahaya radiasi. Foton penumbra foton biasanya didefinisikan sebagai jarak antara titik dosis 80% dan 20% pada profil sinar melintang yang diukur sedalam 10 cm di water phantom. Pengukuran dosimetri yaitu ada elektron energi, elektron beam Rahlung contamination, elektron beam uniformity.
Ada elektron penumbra, monitor karakteristik, dan RX terapi, yaitu verifikasi spesifikasi busur atau terapi rotasi dengan mengatur sejumlah MU pada linek atau waktu pada unit Cobalt 60. Komisioning radioterapi sinar eksternal atau perangkat brachytherapy mencakup serangkaian tugas yang umumnya harus terdiri dari hal-hal berikut. Pengukuran phantom beam, yaitu ada central axis percentage depth dose, ada output factor, ketiga ada blocking tray factor, yang keempat ada multi-leaf collimator, yang kelima ada output factor, yang keenam ada central axis wedge transmission factor. Ada dynamic wedge, entrise dose dan interface dosimetry, dan ada virtual source position atau VSP adalah konsep yang digunakan dalam radioterapi untuk menggambarkan posisi yang dihasilkan secara matematis dari sumber radiasi yang tampaknya berbeda dari posisi fisik sumber radiasi yang sebenarnya. Pengukuran elektron beam, yaitu ada central axis percentage depth dose, output factor, transverse beam profile, virtual source position atau VSP adalah konsep penting dalam radioterapi yang memungkinkan perencanaan dosis yang lebih akurat dan efektif. Selanjutnya mengenai bab 13 tentang brachytherapy, physical and clinical aspect. Brachytherapy atau kadang-kadang disebut sebagai kariterapi atau endocurie terapi adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan pengobatan kanker jarak pendek dengan radiasi dari sumber radionuklida kecil yang dienkapsulasi. Photon source characteristic. Yang pertama ada practical consideration atau pertimbangan praktis. Sumber brachytherapy biasanya dikemas dalam kapsul. Ada remote afterloading system. Remote afterloading adalah teknik di mana sumber radiasi yang dimasukkan dan diambil dari tubuh pasien dengan perangkat yang dikendalikan komputer untuk mengurangi paparan radiasi pada staf. Permanent prostate implant, brachytherapy diakui luas sebagai perawatan utama untuk kanker prostat tahap awal dengan menempatkan sumber radionuklida jangka pendek secara permanen di kelenjar prostat. Yang pertama yaitu ada pemilihan radionuklida untuk implan prostat. Yang kedua ada teknik perencanaan yaitu ultrasonografi atau tomografi terkomputasi. Yang ketiga ada pra-perencanaan penempatan benih dan distribusi dosis. Yang keempat, plek mata. Plek mata yang berisi sheets diaplikasikan secara eksternal pada permukaan seklar atau luar di atas dasar tumor. Brachytherapy intravaskular, iridium 192 telah menjadi pilihan untuk sumber pemancar energi sedang dan digunakan baik pada tingkat dosis sedang dan tinggi. Dose distribution around source, perhitungan dosis untuk sumber pemancar foton dibagi menjadi dua kategori, yaitu formalisme AAPM 343. Yang kedua ada metode untuk pemeriksaan cepat dan verifikasi rencana perawatan. AAPM memperkenalkan formalisme 343 untuk menghitung distribusi dosis dua dimensi di sekitar sumber simetris silindris. Formalisme yang diberikan oleh AAPM adalah metode akurat perhitungan dosis terserap pada berbagai geometri sumber. Linear source, sumber linear, dianggap sebagai kumpulan sumber titik dengan dua situasi yang dipertimbangkan, yaitu sumber tanpa filter dan sumber dengan filter. Dose calculation procedure ada manual dose calculation, yaitu ada manual summation of dose, dan recalculate dose distribution. Computer-assisted treatment planning ada source localization, yang kedua dose calculation, yang ketiga dose distribution display, yang keempat ada dose distribution display. Calculation of treatment time, yaitu ada yang pertama use of Peterson-Parker table, atau menghubungkan waktu perawatan yang diperlukan untuk dosis tertentu dengan area dan volume implant. Yang kedua ada choice of reference point, untuk perhitungan dosis perawatan sebaiknya mengikuti rekomendasi ICRU. Yang ketiga ada decay correction, dalam menghitung dosis total yang diberikan selama durasi implant. Commissioning komputer brachytherapy, sistem perencanaan perawatan TPS. Yang pertama ada pemeriksaan prosedur rekonstruksi. Yang kedua, pemeriksaan konsistensi antara jumlah dan satuan. Yang ketiga, perhitungan dosis komputer versus manual untuk sumber tunggal. Yang keempat, pemeriksaan koreksi peluruhan.
Commissioning sumber yaitu ada uji kontaminasi atau web test, yang kedua ada autoradiografi dan pemeriksaan keseragaman aktivitas, yang ketiga ada rantai kalibrasi. Quality assurance. Yang pertama yaitu ada pemeriksaan keteguhan dosimeter yang dikalibrasi, yang kedua pemeriksaan rutin terhadap sumber dan aplikator, yang ketiga pemeriksaan posisi sumber dengan perangkat afterloading, yang keempat pemantauan radiasi di sekitar pasien, yang kelima adalah program manajemen mutu. Brachytherapy versus external beam adalah metode penting dalam pengobatan kanker yang memungkinkan perlakuan konformal tanpa memerlukan teknologi besar. Sekian presentasi dari saya, banyak salah dan kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.